Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita lanjut pembahasan mengenai ini ya, dari ya ibarat distro Linux yang dimana dia itu salah satu distronya turunan dari Red Hat atau dari singkatan Red Hat ya, environment atau E-nya apa, terus Linux ya. Kita breakdown dulu soal Rehal ini. Enterprise sih E-nya. Jadi Red Hat ini salah satu distro Linux yang powerful selain distro yang lainnya. Yang pastinya sesuai namanya adalah enterprise. Walaupun dia open source, dia itu tipikalnya berbayar untuk ada kayak license gitulah intinya. Nah, di sini kalau teman-teman mau belajar versi gratisnya, versi free-nya, ada yang namanya distro Linux yang namanya CentOS. CentOS sendiri dia turunan dari Red Hat Enterprise Linux. Kita buka dulu sebuah CentOS. Oke, CentOS ini kalau dari googlingnya atau Wikipedia, dia itu sifatnya adalah discontinued Linux distribusi atau distro ya, yang dimana dia itu nge-provide atau menyediakan free dan open source community support untuk platform komputer ya. Dan functionally compatible-nya upstream source-nya dari Red Hat tadi atau Red Hat Enterprise Linux. Sekarang ada yang versi CentOS Stream, teman-teman. Jadi kalau di CentOS itu yang saya show ke teman-teman adalah sebuah ini sih, lebih tepatnya kayak operating system distro-nya Linux turunan dari Red Hat secara free. Yang nantinya saya coba di versi 7. Saya ambil contohnya yang versi all stable aja. Oke. Nanti di video next-nya kita lanjut lagi untuk setup Kali Linux ataupun yang distro lainnya kayak Ubuntu server yang terbaru. Dan terakhir di versi berapa? 20 kalau nggak salah. Atau 22 ya. Wah, pokoknya yang Ubuntu server kita coba aja. Walaupun sama, tapi kita coba yang versi terbaru. Oke, tanpa lama-lama, saya ada membuka aplikasi VirtualBox-nya ya. Teman-teman bisa klik new aja untuk mengawalinya. Dan di sambil itu saya juga mengikuti sebuah kayak seperti file dari soft filenya. Ada salah satu kakak di atas saya, ibarat kakak kelas ya dulunya, yaitu ada yang namanya mengalami masa UKK atau uji kompetensi keahlian. Dia menggunakan CentOS. Nah, saya kan tertarik nih, CentOS itu gimana? Karena UKK di tahun saya itu berbeda, karena mengulik sebuah konfigurasi dari mikro, bukan di ranah Linux server. Padahal kalau secara basically atau saya secara pekerjaan awal saya sukanya bagian sysadmin yang berhubungan dengan Linux server gitu. Tapi gak apa-apa, ini salah satu di mana yang butuhkan oleh profesi di bidang ini, entah itu network engineer maupun sysadmin, harus sama-sama mengetahui kedua hal tersebut. Nantinya teman-teman ikuti aja dari sini ya.
kita skip aja untuk pembahasan itu, kita lanjut fokus yang CentOS-nya aja. Nah, ini Oracle-nya yang versi agak lama sih, kan beda ini. Oke, gak apa-apa. Kita ikuti aja kayak gini. Terus kita tulis aja CentOS 7 gitu ya. Oke. Terus teman-teman pilih ISO-nya. Kalau tidak punya, teman-teman bisa klik other, terus arahin ke ISO mana. Kayak gini. Nah, otomatis di VirtualBox-nya dia kedetek. Tipe Linux, karena turunannya Red Hat ya, yang saya jelaskan, maka Red Hat versionnya by default 64 bit. Terus yang ini attend dan install. Oke. Atau lebih amannya ini aja, Linux kasih nama CentOS aja ya, biar aman aja. Terus untuk resource-nya yang bagian hardware, kita lihat scroll ke bawah, ini cukupnya 1 GB aja karena kita pakainya CLI, tidak perlu banyak-banyak. Untuk hard disk-nya kita menggunakan kapasitas, kalau di sini sekitar 20 GB ya, by default berarti. Untuk si core CPU-nya kita biarin aja versi 1 aja ini. Core-nya 1 aja. Terus ini 20 ya. Oke, klik finish. Terus kita klik setting dulu di sini. Nah, di sini kita bisa lihat tidak ada perubahan sama sekali ya. Hanya aja kita tambahin networknya adapter aja, bridge adapter, biar dia itu mengikuti satu segmen IP dengan hostnya. Oke, ini kan ISO-nya manual ya, karena kita udah masukkan dari tadi kan. Kalau di versi lama mesti gitu sih. Oke, nah baru kita langsung install. Kalau di sini sih hafal sih, tidak perlu lihat tutor. Jadi bisa setup sendiri sampai kita skip aja sampai ini, bagian ini aja. Oke, kita tunggu, saya pause dulu. Oke, kita lanjut ya. Ternyata di sini kan masih butuh nih ISO-nya. Apa kita mount and retrieve boot? Masih belum kebaca. Terus install CentOS-nya. Oke, sambil menunggu saya pause. Baru muncul kayak gini instalasinya. Kita biarin untuk bahasanya English United States ya, atau US. Klik continue. Terus date and time-nya ini menyesuaikan aja karena kita berada di WIB. Kalau saya ya, kasih ke Jakarta, klik done, keyboardnya US, supportnya biasa, terus software selection-nya minimal install aja karena kita kan berbasis CLI aja. Installation destination-nya kita klik aja yang ini.
terus done. Network and host name kita klik aja on ya di sini, maka otomatis biasanya tampil ini DHCP misalnya ini. Oke, setelah itu begin installation, user setting, kita kasih password dan pastikan harus hafal passwordnya. Ini sama, terserah sih kalau kasih gini. Kalau bisa ya samain juga untuk passwordnya sama yang tadi buat rootnya, biar tidak bingung. Tuh. Sama ya, nggak bisa. Oke, harus diklik 2 kali biar cepet bisa. Terus setelah itu ya pause dulu, mungkin memakan waktu soalnya. Oke, setelah itu tinggal di reboot aja. Ini otomatis dia nge-remove si DVD-nya ini. Jadi nggak perlu khawatir. Saya pause dulu. Nah, maka muncul seperti ini. Kita udah bisa masuk, terus sesuai dengan password yang tadi di set. Setelah itu kita bisa ketik IPA untuk melihat IP yang udah dikasih oleh si ini ya, dari internet atau dari router saya ke VM-nya. Ya, bentar. Terus setelah itu, saya lupa. Sebelum kita lanjut pembahasan ini, saya remote dulu. Root. Oke, kita coba install dulu sebuah NeoFetch. Ini nggak tipe wajib ya, tapi buat nampilin detail dari sebuah speknya lebih grafis gitu aja sih. Yum install, yum update dulu ya. Kok gini ya? Nano mana? Repo ya. Di sini. Biar
iya, saya lupa. Bukan ini sih. Oke, kita lanjut ya. Ini kan nggak bisa ngeping ke... Oh, kalau ngepingnya bisa sih. Kalau untuk DNS-nya biasanya gimana? Bisa juga. Cuma nggak bisa update ya. Oke. Kita coba buka di mirror list-nya. Sorry. etc repo base repo ya. Terus kita samakan, kita klik I untuk insert ya, untuk ngedit. Terus kita komen mirror listnya, terus base URL nya kita hapus komennya, jadi diganti jangan lupa escape -2 wiki tanda seru. Oke, udah ya. Oke, biarin. Terus kita coba Yum update. Sama ya. Bentar. Oke, kita coba lagi yang pakai ini ya. Apa namanya? Perintah Yum plugin. Oke. Terus yang enable-nya kita disable ya. Kalau di sini. Oh ya. Dikasih parameter 0. Klik I seperti biasa. Escape wiki tanda seru. Kita coba URL ini, CentOS-nya. Atau ke ini, dicek hostname resolve-nya. Nah, harusnya kan bisa kan ya, statusnya oke gitu. Kita coba restart dulu networknya. Terus kita lihat statusnya dulu. Oke. Coba Yum clean all. Yum make change. Yum update. Sama ini. Saya belum bisa ini. Coba di update all gini ya. Nota. Oh iya, belum ya network manajernya. Kok status networknya dulu. Oke, lihat statusnya. Restart network manager. Kita coba lihat statusnya network manager. Oke, sama. Terus coba lagi Yum clean all, Yum make change.
Nah, ini baru bisa. Harus ketambahan ini berarti. Ini untuk update sebuah repo-nya pakai perintah ketiga ini. Oke. Saya pause dulu. Oke, udah selesai nih. Untuk yum make change-nya tinggal yum update. Jadi kalau teman-teman yang biasa pakai apt, kalau di sini kan turunan dari Red Hat. Jadi jangan kaget kalau kayak gini ya. Ini klik Y aja. Sambil nunggu saya pause dulu. Setelah itu pasti ada ini ya, apa ditanyain. Is this okay? Yes or no? Klik aja yes. Ini masih proses. Tunggu bentar. Setelah yum update, baru kita bisa coba ini. Yum install apple release, tambahan parameter ini untuk saling install ya. Sama satunya new fetch ya. New fetch. Ini ya. Yes. New fetch tidak ditemukan. Jadi pakai opsi yang kedua, kita installnya make gcc sama git. Yum install make gcc sama git. Tambahan parameter menu biasanya lebih gak perlu dikasih penawaran gini, langsung ke install gitu. Oke, kita tunggu aja. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Oke, setelah install baru kita git clone si new fetch-nya. Biarin nanti ke install ya. Baru kita masuk ke si foldernya new fetch. Baru pakai perintah make install. Ada ls dulu di sini. Oke, ada new fetch. Terus kita pakai perintah make install. Oke, untuk cara mengetahui ada enggaknya new fetch min version. Kita lihat versionnya, versi 7. Baru kita lihat new fetch. Oke, berhasil. Ini menampilkan dari sebuah spesifikasi dari resource ya, yang terakhir nilainya. Ini punyanya host pastinya. Tapi kita perlu lihat dulu OS yang detailnya itu gimana, terus kernelnya. Cuma itu aja sih, sama flexing aja sih ini. Oke, itu aja. Kita lanjut untuk yang pembahasan ini. Kan ini pakai konfigurasi jaringan publik ya. Kita coba dia client. Sebenarnya nggak ngaruh sih, soalnya apa? Kita punya dari bridge adapter harusnya ya, C client IP out. Nah, sama aja, nggak ngaruh juga. Terus nah ini kan SSH udah remote kan, soalnya gak masalah sebenarnya. Ini skip aja, langsung ke vestagp.com. Nah, saya tunjukkan pada teman-teman. Jadi di video kali ini poinnya bukan satu aja. Untuk install dan konfigurasi sebuah CentOS merupakan distro turunan dari Red Hat ya. Tapi kita tambahin juga instalasi dan konfigurasi vestagp sebagai wadah cloud di VM kita ya.
ibarat dia itu dialih fungsikan atau difungsikan sebagai private cloud kita. Terus kita copy aja di sini. Langsung ke ini ya. Sorry. Chrome-nya. Oke. Nah, just ini ya. Install Vesta. Just run a simple command. Get start. Click install. Just SSH into your server and run the command below. Jadi ya harus teman-teman wajib untuk di SSH ya. Oke, selanjutnya kurang lebih kita harus ngeset kayak gini. Ini samain, pastinya semua sama. Mulai dari web, yaitu Nginx plus Apache ya. Mailnya terus dan lain sebagainya. Kecuali dikasih pilihan ya. Teman-teman bisa pilih database-nya menggunakan MySQL atau Postgre. Karena by default aja, kita yang gampang-gampang aja pakai MySQL. Terus ini additional repository ya kasih aja. Nah ini Softaculous-nya ganti yes. Firewall-nya IP table dan itu FTP-nya VS FTPD ya benar. Terus nah ini kasih hostname-nya terserah, dan saya kasih nama saya dan emailnya seperti ini. Bisa custom sesuai teman-teman aja. Portnya kosongnya aja, ikut dari port bawaannya dari Vesta CP aja. Terus passwordnya terserah buat teman-teman kayak gimana. Terus kita klik aja generate install command, baru ditunjukin ini kan udah masuk nih, versi saya udah masuk nih, jadi tinggal kopas ini aja. Load installation script. Oke, udah, kita bisa lihat ls. Oh iya, sorry, move vs ke sorry. Harusnya di luar NeoVet ya. Oke, udah. Kalau di sini sama harusnya. Ya kan, di generate, download script, terus ngeran sesuai komennya. Oke, sama. Kita kopas saja mulai pas BAS-nya sampai ke passwordnya dan juga value-nya, jangan lupa. Oke, kita enter aja di sini. Tinggal tunggu salasinya. Wait, would you like to continue? Yes, karena kan kita pakai Vesta Control Panel ini. Ya, CP itu adalah control panel. Jadi kita bikinkan sebuah VM sebagai VPS ya, Virtual Private Server gitu. Yang dimana isinya adalah Vesta control panel yang berisi web server, DNS server, mail server, database server, FTP server, dan banyak lain. Oke, by default aja. Oke, installation will take about 15 minutes. Oke, ditunggu aja, saya pause dulu. Oke, instalasi udah berjalan sih, Vestanya udah jalan ya di ini, di port 8083 dengan username ini, passwordnya ini. Ini tentuin dari teman-teman aja sih passwordnya, sesuaiin aja. Oke, ini terus kita buka aja IP-nya, si VM-nya, 44 ya. Oke, bener ya, afib.com. Oke. Terus kita bisa lihat di sini.
Nah, ini kalau mau lihat port 8083 untuk masuk ke control panelnya si Vesta-nya ini. Kita klik aja ini. Tinggal klik ini aja. Sorry. Oh, nggak bisa. Biarinlah gini. 8083. Nah, nanti kan muncul kayak ini, your connection is not private, karena kan tidak ada SSL, tidak aman. Kita masuk secara ibarat port 80 tidak menggunakan SSL, jadi unsafe gini, ada sertifikat gitulah intinya. Terus masuk sesuai username tadi sama passwordnya. Oke, kita bisa. Kalau ini udah clear emang kontrol panelnya, tapi ini perlu ada pencobaan lagi untuk untuk menguji atau testing pada control panel ini berhasil, dan juga ibarat itu di testing lah, ini tuh layak digunakan atau enggak untuk VPS-nya, dan kita kasih case apa gitu di dalam control panel ini, biar dia itu berfungsi intinya. Oke, kayak gini. Terus kita bikin sebuah database baru di sini, kan ada defaultnya nih. Nah, tambahin aja DB-nya. Kita kasih nama database-nya adalah WP. Nanti kita install dulu WordPress ya. Terus username-nya WordPress. Terserah sih. Sama ini kayak aku ya kalau gue. Tipenya kan MySQL nih. Hostnya di localhost. Ini biarin. Oke, semua kan sama nih. Oke, tinggal add aja sampai ini muncul has been created successfully. Bisa sih kalau mau lihat PHP MyAdmin, kita back aja di sini. Kalau nggak salah nih, nggak tahu ya, bisa masuk atau enggak. Nggak bisa. Nah, nggak tahu untuk usernya bisa masuk atau enggaknya, biarin aja. Penasaran aku. Kalau pakai ini gimana ya? Admin. Tuh. Bukan sih. Press. Sama. Oh, bisa. Pakai ini user admin WordPress baru bisa masuk. Kalau pakai default bisa gak ya? Admin default, passwordnya yang bawaannya ini nggak bisa. Biasanya yang admin WordPress pakai passwordnya ini. Oke, kalau mau lihat ini, tabelnya kan kosong nih karena masih belum dimasukkan WordPress-nya. Jadi teman-teman harus install dulu WordPress-nya. Cari aja ID WordPress download gini. Nah, nanti teman-teman klik unduh atau download ya. Nah, tinggal unduh aja. Nah, unduh kan kelihatan nih WordPress-nya. Tinggal diekstrak kayak gini nanti foldernya. Oke, kalau diunduh nantinya
baca dulu yang udah diekstrak. Nah, jangan lupa install dulu juga ini selain WordPress WinSCP, download juga ini ada iklan biasanya. Nah, ini tinggal di nah, auto sih dia. Oke, setelah itu ketika udah install nih WinSCP nya, kayak saya ini di sini mesti kebuka nih WinSCP, nanti masuknya ke hostname-nya sesuai IP-nya si VM-nya .44 port 22. Terus untuk masuknya masuk seperti biasa di SSH, karena SFTP itu portnya kan pakai 22 sama kayak SSH gitu. Kasih 8 login set. Oke, kayak gini kan. Terus udah masuk, kita baru masuk ke ini teman-teman, folder root. Nah, kita arahin ke folder yang lain teman-teman, di root ya. Terus di bagian ini home, admin, web, afif.com, public HTML. Nah, ini yang dihapus, bisa klik Ctrl delete. Oke, setelah itu yang ini arahin kan ke downloadannya tadi ya, WordPress ya, misal yang ini tinggal Ctrl A semua, baru Ctrl A ya kan, Ctrl A baru upload. Oke, Ctrl A, bentar, baru ke sini, drag and drop aja ke awal. Nah, ini terus klik OK aja. Oke, kita tunggu aja beberapa menit. Nah, udah selesai nih copy ke si CentOS-nya, baru kita masuk lagi untuk setup sebuah WordPress-nya. Kita refresh saja di sini. Oke, klik ayo ini. Nah, sesuaiin namanya WordPress-nya tadi. WordPress-nya WP ya. Admin WP. Oke. Nama pengguna admin WordPress, sampingnya tadi WordPress. 1, 2, 3 ini terserah sih untuk teman-teman kebutuhan masing-masing. Ini sama sih biasanya. Oke, lokal ya. Oke, kirim, jalankan pemasangan. Oke, ini yang versi Indonesia ya, agak kurang cocok makanya untuk bahasanya, terbiasa bahasa Inggris sama judul situs, karena ini kan masih UKK nih, terserah sih, saya kasih CentOS gitu ya, CentOS 7 gitu. Min, kata sandinya samain aja, WordPress 1.3, emailnya ini aja, sesuaiin yang kayak tadi di investasi IP-nya. Ini install, login. Nah, tinggal masukin aja nama pengguna WordPress 1.3. Wah, salah. WordPress.
Kok bisa? Admin ya tadi. Iya. Ya udah, gak apa guys. Pokoknya kan bisa masuk ke ini WordPress-nya. Oke, udah bisa muncul ke dashboardnya. Nah, ini terserah sih untuk teman-teman kalau mau nyeting-nyeting. Kalau masih ingin mengimprove sebuah WordPress-nya di dalam Vista CP-nya, control panel. Oke, itu aja sih. Berhasil untuk mengimplementasi sebuah konfigurasi, instalasi dan konfigurasi CentOS yang pastinya distro Linux pakai package-nya Yum, turunan dari Red Hat ya. Terus yang kedua, kita berhasil untuk konfigurasi Vista CP-nya sebagai control panel. Jadi ibarat kita menjadikan VM ini sebagai VPS, Virtual Private Server ya. Nah, di dalamnya ada control panel. Nah, control panelnya menggunakan Vista ini. Nah, terus kita install sebuah layanan, bukan layanan sih, kayak semacam web app menggunakan WordPress. Dimana kan control panel ini udah ada web servernya kan ya, berbarengan sama service yang lainnya. Tinggal diinstal aja, langsung jalan clear. Dah, itu aja sih. Terus ini kalau setting ya mode advance atau export sih, tapi tidak disarankan aja. Setelah itu dan ini aja sih, tinggal log keluar aja, pergi ke CentOS. Nah, udah kayak gini untuk laman webnya yang pakai WordPress. Kalau mau lihat ini, database-nya baru, yang awalnya kosong langsung terisi WordPress semua. Oke, itu aja dari video kali ini ya, tentang mengenai control panel, CentOS dengan menggunakan Vista CP dan CentOS 7. Saya harap di video ini membahas mengenai CentOS maupun konfigurasi di dalamnya teman-teman bisa paham, dan juga nanti kita lanjut di video selanjutnya mengenai dua distro lagi. Yang satunya Ubuntu server yang terbaru, palingan ya instalasi dan konfigurasi yang biasanya. Nah, yang kedua ini yang versi expertnya, karena kita belajar cyber security di dalam Kali Linux. Itu aja dari video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke. Saya close saja dan